tetapi dengan cara memperbanyak pendidikan agama. Dan memang ini akhlak yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah pertama kali berada di kota Madinah, di daerah Kuba, Rasul duduk bermusyawarah dengan para sahabat. Alhamdulillah atas nikmat Allah, hari ini kita sudah berada di Kuba, di daerah Kuba ini. Kita harus mendirikan satu masjid di sini. Untuk apa? Sebagai pusat pendidikan dan pusat untuk mencetak kader dakwah yang akan mendakwahkan Islam ini kepada masyarakat kota Madinah. Akhirnya dengan kemampuan yang ala kadar, dengan para sahabat yang hanya beberapa puluh orang, berhasillah berdiri masjid yang pertama di dalam sejarah Islam, yaitu Masjid Kuba. Dan sampai sekarang kalau kita ke sana, ke kota Madinah, ada ziarahnya, yang kita dibawa ke Masjid Kuba. Walau itu bukan masjid aslinya, tapi disitulah pertama sekali Rasulullah mendirikan masjid sebagai pusat untuk pendidikan agama. Setelah Rasulullah mendirikan Masjid Kuba, para sahabat, orang-orang Ansar semakin hari semakin banyak masuk Islam, semakin ramai, sehingga Masjid Kuba ini tidak mungkin lagi untuk menampung tamu-tamu baru di dalam Islam. Akhirnya Rasulullah kembali bermusyawarah, kita harus mencari tempat lain untuk mendirikan masjid sebagai pusat untuk mencetak kader-kader dakwah. Akhirnya Rasulullah turunlah ke kota Madinah yang sekarang ini. Tiba-tiba, dan berita Rasulullah ingin mencari lokasi masjid terdengar ke semua penduduk kota Madinah. Pada suatu hari ketika Rasulullah sedang duduk-duduk, tiba-tiba ada anak kecil yang belum balik. Mereka 2 orang. Anak ini bilang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, Rasulullah mau cari tempat untuk buat masjid ya?" "Iya." Rasulullah menjawab, "Itu tanah saya Rasulullah. Di situ dulunya di Masjid Nabawi itu kebun kurma dengan penghasilan yang sangat luar biasa. Luar biasa penghasilan." Jadi para sahabat yang lain bertanya kepada si anak ini, "Wahai anak yatim, kamu kan anak yatim. Kalau kamu berikan ini, nanti kamu mendapatkan biaya kehidupan kamu dari mana? Sementara ini sudah kamu wakafkan untuk masjid." Anak yatim bilang, "Biarlah Rasulullah dan Allah menjadi pelindung saya. Kebun kurma ini saya ikhlaskan untuk didirikan masjid oleh Rasulullah." Maka sampai sekarang itu yang masjid lama, yaitu yang rodah, yang ada rodah, itulah wakaf daripada 2 orang anak yatim, mewakafkannya untuk pendirian masjid. Dan sampai hari ini di tanah tersebut Rasulullah menjanjikan sebagai rodah, dan sangat banyak pahalanya. Yang anak yatim zaman, anak yatim dahulu, kalau mereka punya tanah demi untuk kebutuhan Islam, mereka menyumbangkan tanahnya agar berdirinya pesantren, berdiri masjid, dan berdiri pusat-pusat pendidikan Islam. Yang yatim yamun. Kalau sekarang bukan hanya anak yatim, yang bapak-bapaknya pun kadang-kadang tidak buka musyawarah, hana respon terpuji. Nah, ini seperti lokasi kita di sini. Tadi lupa saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada si wakil. Alhamdulillah, ini dari keluarga, kalau tidak salah saya yang jadi wakilnya 3 orang. Mungkin hadirin wakil. Ada yang menghadiri salah satu wakil. Ini bapaknya. Saya teringat, ada lagi Pak? 2 ya. 3 semua. 2. Satu lagi mana? Di belakang ya. Inilah si wakil kita untuk tanah ini. Beliaulah yang telah memperjuangkan untuk berdirinya daya ini. Semoga Allah Ta'ala memberkati umurnya, memberkati rezekinya,
dan seandainya Allah memanggil beliau-beliau ini dalam keadaan husnul khatimah yang ditunggu oleh surga Jannatun Naim. Beliau inilah, saya tergugah ketika ada informasi, ada sebagian orang yang datang ke daerah saya ke Serigit, ada yang menyampaikan informasi bahwa ada satu keluarga yang ingin mewakafkan tanahnya. Nyo hampir lagi tak kalah sama lagi kita ni hatimu no. Saya merasa tergugah. Kenapa saya pilih tempat ini? Karena saya lihat, setelah saya pantau-pantau di sini nggak ada pesantrennya di tempat ini. Dan dengan masjid dekat. Kalau kita tidak buat daya di sini, maka suatu saat masjid itu akan kosong. Tapi alhamdulillah sebelah masjid sudah ada pesantren juga, yaitu yang dipimpin oleh Abi Darul Muta'allimin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian Rasulullah membuatlah masjid di kota Madinah yang dinamakan dengan Masjid Nabawi, yaitu Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah akhlak yang pertama yang dipraktekkan oleh Rasulullah, yaitu mengutamakan tempat pendidikan agama dan tempat ibadat daripada tempat-tempat yang lain. Pada suatu hari Rasulullah melewati dua majelis. Satu majelis orang sedang berzikir, Subhanallah, 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 La ilaha illallah, La ilaha illallah, sedang berzikir, ramai jamaahnya. Sementara satu jamaah lagi orang sedang mendengarkan ilmu agama. Rasulullah bertanya kepada sahabat, wahai sahabatku, itu jamaah apa? Yang satu kelompok itu kelompok apa? Itu kelompok zikir Rasulullah. Zikir-zikir apa yang mereka bacakan? Zikir bagus-bagus Rasulullah. Mungkin kalau bahasa kita sekarang kurang lebihnya mereka membaca tasbih, tahmid, tahlil dan lain-lain. Udah, yang itu satu lagi ditunjukkan oleh Rasulullah, itu satu lagi itu Rasulullah. Kaum bapak-bapak sedang mendengarkan hukum agama yang disampaikan oleh sahabat. Saya lebih mencintai kelompok yang kedua dari kelompok yang pertama. Saya lebih mencintai orang yang selalu memberikan ilmu agamanya kepada orang lain daripada orang yang hanya sibuk dengan berzikir. Karena zikir itu fungsinya kan untuk pribadi, untuk amalan pribadi kita yang masing-masing, itulah fungsi zikir. Tapi kalau mengajar ini fungsinya untuk memperbaiki akhlak umat. Kemudian Rasulullah bersabda, hanya saja aku diutus untuk menjadi muallim. Tapi hati-hati kalau bahasa fikihnya. Bahasa fikih itu ada muallam. Muallam, nyanyi bahasa fikih lumrah. Muallam itu tahu artinya nggak? Muallam, kalbun. Kalbun tahu? Hah? Bukan kalbun. Kalbun pakai kaf. Jadi bahasa Arab hati-hati juga. Kul huwallahu ahad. Kul itu makan artinya. Makan olehmu Allah satu. Itulah model-model samadiyah ataupun tahlil yang tidak didasari oleh ilmu pendidikan agama. Kemudian kalbun. Kalbun itu huruf awalnya A, huruf akhirnya I. Kira-kira apa? Anjing. Anjing itu ada dua. Ada kalbun ukur namanya. Anjing yang tidak bisa dididik. Anjing itu memang nggak bisa dididik. Walaupun capek kita ngomong, capek kita beri nasihat atau macam-macam, tetap dia tidak mau menerima pelajaran. Itu namanya anjing pagar. Artinya pegel. Itu nggak bisa dididik emang. Payah urusannya. Yang kedua, kalbun muallam. Anjing yang bisa dididik. Bahasa kita sekarang anjing pelacak. Nah, yang bikin anjing muallam itu bisa dididik. Bahkan oleh agama kita memberikan keringanan.
seandainya anjing mu'allam ini kita utus untuk memburu, maka dia bawakan buruan, kita buang saja yang sisa gigitan daripada si mu'allam tadi, anjing tadi. Anjing ini luar biasa, namanya saja mu'allam, artinya bisa dialimkan, bisa dididik dan bisa menerima ilmu pengetahuan. Maka kita ada ajit kahaitim lain mu'allamnya kaki mulia. Jadi begitulah Rasulullah, aku hanya saja diutus ke permukaan bumi ini untuk menjadi guru. Maka Rasulullah sangat mencintai tempat pendidikan agama. Bahkan di dalam hadis Rasulullah ada beberapa tempat yang cahayanya tembus ke langit seperti kita melihat bintang atau bulan dari langit. Salah satu tempatnya adalah Baitul Quran, yaitu rumah untuk belajar ilmu Al-Quran. Inilah seperti daya-daya ini.